IHSG dulu seperti biasa. Di awal kita bahas IHSG. Nah, teman-teman yang ngikutin aku Instagram live aku setiap hari, teman-teman pasti ingat dengan coretan ini nih. Nah, teman-teman pasti ingat nih dengan coretan ini. Ini aku coretin selama beberapa hari kemarin. Dan ini mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi, bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Hai, selamat malam semuanya. Halo Bea Susanto. Halo Reda Luangga, Ira Purwono, Shirley Eng, Rio Valdi, Susilia Liu. Halo Lucy, Jorcuk Adrian Subianto. Gimana kabarnya teman-teman? Seperti biasa aku mau tahu kabar teman-teman, portfolionya gimana nih. Hari ini ada cuan saham apa, ada beli apa, ada jual apa. Sani Muslimah, hai mis, salam cuan selalu teman-teman. Yani Wiono, Solomon Pardede, apa kabar nih? Hari ini gimana nih saham-sahamnya nih? Aku akan mulai bahas IHSG dulu seperti biasa ya. Begitu yang nonton udah 1000. Selamat malam semuanya. Hari Kamis lusa itu ada bedah emiten MTEL atau Mitratel jam setengah 7 sore di Mtrade ya. Cara ikutinya gampang, teman-teman download aja aplikasi Mtrade dan ikutin bedah emiten di situ ya. Jadi yang penasaran Mitratel ini gimana, terus abis IPO gimana kabarnya nanti gitu, terus update dari manajemen gimana, teman-teman nonton aja bedah emiten Mitratel hari Kamis tanggal 25 November jam setengah 7 sore. Oke, udah 1000 lebih. Oke deh, kita langsung aja ya, to the point aja, kita bahas IHSG dulu seperti biasa. Di awal kita bahas IHSG. Nah, teman-teman yang ngikutin aku Instagram live aku setiap hari, teman-teman pasti ingat dengan coretan ini nih. Nah, teman-teman pasti ingat nih dengan coretan ini. Ini aku coretin selama beberapa hari kemarin. Dan ini nurut banget sama garis ini ya, garis merah atas dan garis merah bawah IHSG ini. Ini sebenarnya merupakan pola rising wedges sih teman-teman ya. Jadi rising wedges tuh artinya kalau misalkan dia naik terus dan volume transaksinya turun, nah ini sebenarnya agak-agak kurang oke, tanda pembalikan arah turun. Tapi sebenarnya kalau misalkan volumenya naik ya masih oke-oke aja gitu. Nah teman-teman perhatikan di sini volumenya sih nggak terlalu kelihatan ya, nggak kelihatan. Nanti kita akan lihat untuk volume dari saham-saham big caps-nya aja. View-nya gimana sih IHSG dalam jangka pendek? Besok masih berpotensi akan ada koreksi normal nih, turun ke sini dikit dan kemudian bisa mantul lagi. Nah teman-teman, yang menarik adalah tadi kita lihat saham batubara, saham komoditas batubara itu udah mulai aktif dan udah mulai ada tanda-tanda manasin mesin ya. Jadi menyusul Harum. Kalau Harum itu kemarin udah jalan duluan. Harum ini bukan cuma batubara tapi dia ada juga produksi nikel, metals ya. Cuman yang menarik saham-saham nikel yang lain juga belum jalan. Nah, kita lihat ya. Kita lihat untuk Harum kayak gimana. Nah ini Harum setelah naik selama 2 hari berturut-turut tadi mulai koreksi, dan di Mtrade tadi ada, kita lihat ya,
harum rasanya dijual deh. Harum. Yuk kita lihat, harum dijual nih ya. Jadi jualan nih harum. Oke, jadi cuan 19-20% untuk jangka pendek. Sedangkan jangka menengahnya kita masih hold, kita expect ada koreksi normal sampai ke mungkin sekitaran 8.900-an dan abis itu bisa naik lagi gitu. Jadi yang jangka menengahnya kita masih ngehold. Nah, sementara itu saham-saham coal yang lainnya justru malah baru mulai manasin mesin gitu. Udah mulai baru manasin mesin teman-teman ya. Contohnya apa? Contohnya ada saham Indi, Adaro, ITMG dan juga BOS. Nah, terus update-nya gimana sih untuk coal ini? Harga batu bara Newcastle ini naik sekitaran 6,45% pada perdagangan kemarin pada tanggal 22 November dengan harga perdagangan terakhir itu ditutup di level 168 per ton US dollar per metric ton gitu. Jadi kenaikan tersebut didorong oleh katalis dari China yang udah memasuki musim dingin dan diperkirakan akan ada gangguan pengiriman karena cuaca buruk yang dapat mengganggu distribusi suplai batubara gitu. Nah, di sisi lain produksi batubara China yang terus digenjot ini juga menimbulkan kekhawatiran dari suplai yang bisa semakin banyak gitu. Jadi sebenarnya ada katalis positif, ada katalis negatifnya. Katalis positifnya untuk batubara ini winter ya, tapi kalau untuk katalis negatifnya ya di China mereka lagi rajin-rajinnya untuk produksi batu bara. Anyway, di China mereka juga pintar-pintar ya teman-teman ya. Mereka nggak istilah kata ada kondisi seperti itu pasti mereka juga akan kerja keras untuk mengatasinya gimana. Intinya sih sebenarnya untuk coal, untuk batu bara ini bisa naik nggak? Kalau ditanya bisa, tapi naiknya sifatnya hanya untuk sementara aja, temporer aja. Jadi bukan untuk investasi jangka panjang untuk saham-saham coal ini. Nah, kita review satu-satu ya dari ITMG dulu nih. Oke, nah ITMG ini sempat naik selama beberapa hari dan ngikutin path juga. Kalau benar-benar ngikutin path ini berarti akan ada kemungkinan koreksi dalam 1-2 hari ke depan, koreksi normal gitu sebelum dia lanjut menguat lagi. Nah, untuk ITMG sendiri ini sebenarnya dia belum berhasil keluar dari downtrend jangka pendeknya. Sekarang lagi di resisten. Terus kemudian bisa juga teman-teman perhatikan saham Adaro. Ya, Adaro ini juga mirip, cuman bedanya Adaro hari ini udah breakout dari downtrend line-nya. Terus kemudian Indi ini juga teman-teman kalau perhatikan ini belum keluar. Ya, pas di batas downtrend line-nya dia sih teman-teman. Jadi sebenarnya mereka bisa naik dalam mungkin 1-2 hari ke depan, jangka pendek aja. Kalau udah menguat rawan profit taking, siap untuk profit taking ya teman-teman ya. Oke. Jangan saham naik yang dibahas batu bara mulu. Enggak batu bara mulu sih, karena ditanyain batu bara mulu. Oke, teman-teman, ada sentimen juga dari global. Sentimen positif sih ini, bahwa Powell ini terpilih lagi untuk menjabat 2 kali sebagai gubernur The Fed. Nah, Powell ini kenapa disukai? Karena dia dianggap berhasil mengatasi kondisi perekonomian, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 gitu. Meskipun sebenarnya kebijakan si Powell ini agak-agak hawkish ya. Hawkish itu artinya dia cenderung mengurangi stimulus gitu. Oke, terus ada sentimen dari dalam negeri nih. Ada sentimen dari dalam negeri. OJK katanya sih ya berencana akan membatasi pendanaan fintech atau financial technology yang berasal dari super lender atau lender institusi gitu. Jadi saat ini tuh pembiayaan untuk fintech masih didominasi oleh keberadaannya oleh super lender gitu. Nah, tujuan aturan OJK ini untuk mendorong kontribusi lender dari segmen retail atau dari publik gitu ya teman-teman. Anyway, nggak terlalu ngefek sih pembatasan pendanaan ini. Efeknya apa? Efeknya ke perbankan ya. Jadi sejumlah bank ini nggak akan kedampak signifikan itu yang konvensional. Jadi cenderung aman seperti BBCA, BRI, BNI, BMRI itu nggak terlalu signifikan dampaknya. Tapi kalau perbankan yang new economy macam BBB dan lain-lain itu yang mungkin akan terdampak. Anyway, belum dilaksanakan juga, jadi belum signifikan efeknya.
BCA untuk long term oke nggak? Oke banget BCA. Terus aku mau bahas untuk CPO, dikit sentimen CPO ya. Produksi CPO Indonesia di 2021 di penghujung 2021 ini kemungkinan akan turun untuk tahun kedua berturut-turut karena penggunaan pupuk yang lebih sedikit gitu. Jadi intinya kalau produksinya turun berarti harganya potensi naik. Tapi yang aneh, yang menarik adalah harga CPO udah naik terus, harga sahamnya nggak naik-naik ya. Jadi kita lihat secara teknikal juga, jangan cuma ngelihat secara story fundamental aja. Oke, ini banyak yang penasaran dengan saham metals. Kita langsung aja bahas saham metals yang pertama, yaitu Antam atau Aneka Tambang. Oke. Nah, ini Antam. Antam tuh tadi sebenarnya siang sempat patternnya cukup bagus. Dia breakout gitu dari masa sideways-nya di sini. Ini sideways kecil ya di sini ya. Tapi dia balik lagi turun di bawah sini. Jadi sebenarnya masih masa sideways, masih wait and see dulu sih teman-teman ya. Apalagi IHSG udah agak-agak di resisten, agak rawan profit taking. Tadi mungkin kalau sempat buy on breakout ya wait and see dulu aja. Anyway, volumenya tadi lumayan tinggi. Terus ada saham Timah sama juga tadi naik kenceng, terus kemudian koreksi lagi lumayan dalam ya, banyak yang profit taking rasanya karena naiknya lumayan signifikan tadi dan udah naik selama 4 hari berturut-turut. Jadi wait and see dulu untuk Timahnya. Dan kemudian Inco juga sama, ini udah di resisten tadi, breakout dikit dan udah 4 hari naik berturut-turut, jadi agak-agak rawan profit taking. Dari 3 ini yang paling menarik patternnya sebenarnya Antam, meskipun sama-sama sideways, tapi tetap teman-teman wait and see dulu ya, karena tadi gagal breakout gitu. Ojo komoditas terus, Rals piye? Nambah muatan nggak? Ya banyak yang nanyain komoditas. Oke lah kalau gitu aku bahas retail ya. Aku bahas retail. Ya. Banyak yang nanyain juga retail Rals gimana? Nggak begitu menarik. Ya ini patternnya masih di atas-atas gini dan ini ngebentuk. Sementara ini ya dia masih ngebentuk lower high kayak gini. Jadi dalam jangka pendek ya masih sideways aja, belum menarik sih. Terus kalau ditarik support dari sini, memang sentimennya ada sentimen bagus dari reopening ekonomi atau perbaikan ekonomi. Cuman ya technically masih belum ada tanda-tanda oke ya gitu. Jadi ini masih arahnya turun, dia belum membentuk higher low. Kalau dia sudah membentuk higher low atau V yang lebih tinggi daripada V di sini, ya itu bisa jadi tempat untuk buy on weakness. Kemungkinan di level 750, 745, disclaimer juga. Antam tadi udah aku bahas. Terus masih dari retail ya, teman-teman. Mitra Adi Perkasa yang kemarin sempat breakdown juga. Nih. Ini yang ini sempat breakdown di sini. Hari ini lumayan mantul, tapi kayaknya kita masih tetap harus wait and see dulu, teman-teman. Karena mantulnya modelnya kayak gini nih sebenarnya dia tetap lebih rendah dari yang kemarin dan belum ngebentuk V, belum ngebentuk pantulan. Jadi we still need to be very careful here. Terus MAPI Nah, yang naik terus justru mah ini nih, LPPF nih. Yang naik terus LPPF. Dia nih membentuk uptrend yang sangat bagus sekali, tapi udah agak-agak telat ya, teman-teman ya. Dia volumenya udah mulai agak-agak turun gitu. Yang punya hold aja, tapi kalau yang belum punya jangan masuk dulu deh. Ini udah agak ketinggian dan udah divergen untuk volumenya. Unilever gimana? Udah take profit belum kalau swing trading?
Unilever udah take profit tadi, di M-Trade udah take profit ya, karena candlenya udah mengecil. Kalau swing trading udah take profit, jadi M-Trade tadi ada take profit Unilever dan juga Harum. Oke. Terus random, yang nanya random, yaudah aku jawab pertanyaan aja deh. Karena ini kalau bicara tentang sektor komoditi terus kayaknya pada bosan. BSDE gimana? BSDE dari properti ya. BSDE ini masih uptrend aja teman-teman. Yang punya modal bawah masih boleh nge-hold, sedangkan yang belum punya tunggu deh di level 1160-an. Kalau mau beli tunggu retracement aja ya, tunggu retracement dulu gitu. Terus Tebik DKK gimana? Malam hari ini aku random banget ya ngejawabin technical semua nih. Tebik DKK gimana? Ini menarik teman-teman untuk Tebik. Ini ada tanda akumulasi di sini, beberapa kali dia hijau volume tinggi. Cuman trennya masih sideways. Jadi kalau teman-teman tadi udah beli ya udah, kalau belum beli ya wait and see dulu, nggak apa-apa. Terus Saratoga, banyak yang nanya juga Saratoga. Saratoga cakep sih. Ini ya aku tarik garis ya. Tarik garis di sini. Straight gitu. Nah, ini kena supportnya. Ini kena support dan dia ngebentuk higher low. Potensi menguji level 2300 bahkan bisa sampai ke 2400 lagi, disclaimer teman-teman. Boleh tanya yang lain juga ya teman-teman ya, masih terkait dengan trading pastinya, nggak cuman kode saham doang. Miss, kenaikan di akhir tahun momentumnya di minggu keberapa ya? Desember, biasanya pekan-pekan terakhir sih di bulan Desember dan Januari. Terus agak melambat jelang liburan ya. Januari juga pekan pertama tuh masih agak melambat, biasanya naiknya cenderung kencang di pekan kedua ketiga Januari itu lanjut lagi gitu. Terus Februari udah agak-agak slow down biasanya gitu. Beli kaos M-Trade-nya di mana? Belum dijual. Tower belum. Pada nanya Tower juga. Tadi udah bahas TBIG, sekarang kita bahas TOWR. Saham-saham ini pada sideways semua teman-teman. Apa yang ditunggu nggak jelas juga, sentimennya tuh benar-benar minim sentimen banget, minim katalis banget ya. Dan ya kalau teman-teman perhatiin, Tower ini dia lagi membentuk pattern double bottom. Jadi yang ikut seminar analisis teknikal di M-Trade pasti tahu tuh pattern-pattern kayak ini double bottom. Terus dia kalau breakout dia bakalan menguji sampai area 1260 ini sebagai target atau target dari pola double bottomnya. Ya. Miss, kalau sekarang baru mau collect untuk take profit di window dressing Januari, kira-kira sektor apa? 1 consumer good, 2 komoditi. Setelah naik tinggi dia turun lagi dan belum banyak naik. Kalau aku perhatikan lebih ke coal dan metals gitu. Jadi coal dan metals kenapa tadi di awal aku bahas, karena ini udah mulai aktif lagi gitu. Wahyu Yoga, penerapan kembali PPKM level 3 di libur Nataru bakal mempengaruhi harga saham nggak? Rasanya nggak terlalu signifikan deh, karena sifatnya antisipasi aja, bukan sebagai solusi untuk kayak kemarin ya memberantas COVID-19. Kalau antisipasi kondisinya sebenarnya nggak terlalu parah ya, rasanya nggak akan terlalu signifikan.
MTEL udah dibahas nggak? MTEL akan dibahas secara khusus pada hari Kamis nanti tanggal 25. Ada bedah emiten di Mtrade, jadi langsung aja download aplikasi Mtrade dan teman-teman tonton acara bedah emiten bersama dengan MTEL jam 6:30 sore. Kalau technically gimana? Oke deh, buat kamu-kamu yang penasaran dengan MTEL, sebenarnya teknikalnya belum kebentuk ya, baru 2 hari baru kayak gini. Tapi kalau teman-teman pengen banget tahu jangka pendeknya gimana, oke lah, aku buka yang short termnya banget, ini chat 15 menitannya dia. Ya basically belum kemana-mana ini, jangka pendek apakah akan ada tanda-tanda technical rebound, masih indecision banget teman-teman ya. Jadi candle kecil seperti ini, mungkin ada yang bilang, wah ini kan tanda pembalikan arah. Di seminar Mtrade kemarin dikatakan candle kecil tanda pembalikan arah. Ya tapi ini belum ada patternnya sama sekali gitu. Jadi masih sangat indecision gitu. Jadi buat teman-teman yang nyangkut di atas, mungkin kalau ada technical rebound bisa kurangi posisi dulu untuk yang trader. Kalau untuk yang investing ya anyway beda cerita. Kalau investing mungkin teman-teman lebih ngeliat ke fundamental, lebih ngeliat ke ya fundamental perusahaan ini gimana, valuasinya gimana, nanti dibahas tanggal 25 jam 6:30 sore. Download aplikasi Mtrade ya. Rekomendasi saham untuk jangka menengah, jangka panjang aja deh sekalian, itu ICBP, Indofood, Unilever masih murah valuasinya meskipun nggak murah-murah banget sekarang dibandingkan last week ya, murah last week. ICBP ajak bedah emiten, iya juga ya. Oke. BBRI ya, kita coba BBRI ya. Kita lihat BBRI. Nah ini ngikutin path yang kita gambar dari beberapa hari kemarin, ngikutin path yang kita gambar untuk BRI ini. Dia koreksi normal, jadi normal correction, turun ke area support di sini. Ini ada potensi dia akan melaju lagi, akan naik lagi. Miss mau nanya, Powell kan lanjut menjabat, ada efek menguntungkan untuk pasar Indonesia nggak? Yang menguntungkan ya buat Amerika secara langsung sih ya, kalau dia bisa mengendalikan perekonomian di Amerika dengan lebih baik gitu. Cuman dampaknya adalah kebijakan Powell ini cenderung lebih hawkish artinya dia cenderung akan mengurangi stimulus baik fiskal maupun moneter, dimana kalau suku bunganya bakalan dinaikin, itu berarti saham-saham bakalan turun. Itu bukan cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia juga gitu. Unilever untuk Windrest bagus nggak? Kalau cuman buat jangka pendek kayaknya ya gitu-gitu aja sih, dia nggak akan grow-nya terlalu tinggi meskipun sekarang masih murah. Kalau Unilever itu lebih untuk investasi 1 tahunan lebih gitu. Tapi bisa juga kalau buat Windrest. Kalau buat Windrest, disclaimer ya, kita mungkin bisa watch untuk komoditas. CRLS turunlah sedalam mungkin sampai ke dasar agar mantul tinggi, cocokkah untuk SMGR? Mari kita lihat. Aduh, ini nggak bagus sih teman-teman. Not good, jatuh kayak gini tuh nggak bagus ya, jatuh kayak gini nggak bagus. Jadi mestinya udah exit ya untuk SMGR ini. Kalau mau masuk jangan sekarang. Kalau sekarang tuh teman-teman nangkep pisau jatuh ya. Jadi nangkep pisau jatuh. Tadi SMGR kita ada jual untuk SMGR yang jangka menengah. Mungkin yang jangka pendek malah udah cuan nih beberapa waktu yang kemarin. Ini jangka menengah ini cuan 4-6%. Tadi kita udah exit juga. Untungnya masih bisa cuan. Breeze lagi sideways, biarin aja dulu sideways panjang banget. Tahu nggak ini apa? Minyak telon. Random ya. Agro koreksi sampai right issue, agro kita lihat trennya sih masih turun, kemarin dia breakdown. Ini dia masih tren turun sih teman-teman, breakdown biarin aja ya. Jadi jangan masuk dulu. Ini exit di sini.
Emas bagus nggak? Emiten apa yang bagus selain Antam dan MDKA? Kalau emas lebih ke MDKA. Kalau PSAB tuh fluktuasinya cenderung tinggi dan bukan buat pemula rasanya. Saham apa ya yang menarik ya? Balik lagi ke bosan nanti aku bilang komoditas. Oke, kita lihat ESA, komoditas yang lain selain batu bara dan juga coal. Hari ini tuh ESA dia lagi naik lagi setelah beberapa hari kemarin tuh udah mulai ngebentuk V atau ngebentuk higher low. ESA dalam jangka pendek bisa ke area sekitaran 390. Tadi M-Trade udah beli jadi tinggal ngehold aja. Terus kita mau lihat saham yang lainnya masih dari sektor komoditas, tapi yang ini very high risk teman-teman. Bos tadi juga mantul dari area support gitu. Tadi sih pagi candlenya bagus, tapi agak-agak sore udah keluar ekor gini ya, jadi biasa aja dia. Oke, terus hari ini tadi M-Trade ada trading saham apa aja sih? Oh, tadi ada jualan SMRA BEP. Kenapa SMRA dijual ya? Kita coba lihat ya. Oh, breakdown, ternyata dia breakdown dari supportnya. Dia bentuk satu high di sini. Terus kemudian kita tadi ada jualan East-nya buat trading jangka pendek, scalping aja tuh teman-teman. Jadi nanti kalau yang scalping kita akan kasih tahu ya. Kayak PKPK East ini benar-benar high risk banget. Kita kasih tahu kok high risk, resikonya tinggi hanya untuk scalping aja gitu. Anyway, beli bukunya di mana? Di Gramedia ada, di mtrade.id itu juga ada, tapi teman-teman download aplikasi aja, ilmunya rasanya lebih lengkap dan lebih update ya. Bahas konstruksi dong. Konstruksi harusnya sentimennya di akhir tahun tuh bagus. Dia harusnya cash flow-nya lebih oke di akhir tahun. Tapi sekali lagi kita fokus ke teknikal juga ya, jangan cuman ngelihat sentimen doang. Nah, kalau konstruksi sebenarnya kemarin tuh yang menarik ada saham PTPP. PTPP ini kemarin dia naik dengan volume yang lumayan tinggi nih. Terus ya dia ngebentuk high lagi di sini. Ini normal ya. Besok kalau misalkan ada koreksi ini normal. Dia ini aku tarik satu garis. Anyway, dari sini aja deh. Ini garis horizontal jadi resisten, ada 2 resisten di sini. Dapat dari sini juga nih, PTPP ada 2 resisten, jadi normal correction. Kalau misalkan dia koreksi normal, dia bisa turun sampai ke level 1265-an. Jadi turun dikit di sini. Aku gambar path-nya. Path ini cuma perkiraan teman-teman, jadi nggak bisa 100% pasti juga. Tapi beberapa yang saya gambar akhir-akhir ini juga mirip jadinya kayak gini. Jadi ini PTPP besok kalau ada koreksi itu normal aja teman-teman ya, selama volumenya kecil. Kalau volumenya gede ya kayak SMGR tadi itu nggak bagus gitu. ITMG udah dibahas, DMMX belum dibahas. Bentar, aku mau bahas konstruksi dulu. Jadi itu tadi PTPP. Terus kalau WSKT ini rasanya dia nunggu red issue dulu teman-teman ya. Jadi dia nunggu red issue dulu baru dia bisa recover balik lagi. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu tuh chartnya udah bagus. Tapi ini dia turun. Ini kayaknya kena sentimen ada pengumuman mau red issue terus turun gitu. Oke. Terus BBKP ARB mulu, enaknya di terminate di berapa? Kaosnya dijual nggak? Belum. Jualan kaos malan belum. BBKP ya udah teman-teman, be very careful. BBKP kalau teman-teman bisa keluar dulu aja lah. Aku ngelihat gerakan sahamnya ini agak-agak nggak apa ya, nggak ramah buat pemula gitu loh. Jadi saya mencoba mencari kata-kata yang agak enak didengar ya, nggak ramah buat pemula fluktuasinya. Jadi ini sering banget dia kalau di sini kan memang waktu itu saham bank digital pada ARB juga ya di sini di Agustus akhir. Nah, tapi yang di sini nih sebenarnya yang lain tuh justru malah sebenarnya lagi naik. Dia turun terus ya. Emang
sih mau ada right issue atau apa, tapi nggak kayak gini juga. Yang lain mau ada right issue juga nggak kayak gini gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan dia ada pantulan atau apa sih, keluar aja, nggak usah kepengen, nggak usah ngiler buat pantulannya, beli buat pantulan atau average down, karena ngelihat fluktuasinya tuh nggak ramah, sama sekali nggak ramah buat pemula. Ada yang mau nge-live bareng aku nggak? Ada yang mau nge-live bareng aku nggak? Tulis dulu pertanyaannya, yang pertanyaannya bagus. Ntar aku pilih. Weton WSBP. Sambil nunggu teman-teman yang mau nge-live bareng aku. Weton masih sideways aja, dia higher low tapi masih sideways aja. WSBP ini juga ya, WSBP ngikutin WSKT ya, turun dalam teman-teman. Ya kalau ada pantulan manfaatkan buat kurangi posisi atau exit dulu deh. Pegas nih, Pegas bagus chartnya, Pegas bagus, cuman hari ini dia agak-agak koreksi tuh, kena resisten ini di sini ya. Ini bukan level all time high sih, tapi tadi sebenarnya banyak saham breakout loh. Tadi pagi tuh banyak saham breakout termasuk Pegas juga, cuman sore hari agak-agak turun gitu, koreksi normal. Wait and see dulu kalau mau masuk, kalau yang udah punya hold dulu aja Pegas. Marcelo Kosasi, indeks membosankan sekali, asli pengen jual, sebagian susah banget, asli atau ASI? Ya, anyway, nggak usah diliatin terus tiap hari ya. Ditunggu aja update-nya atau alarmnya dari Mtrade, biar kamu nggak bosen. Gimana cara tahu koreksi itu normal atau nggak normal? Koreksi normal kalau volumenya kecil, itu satu. Koreksi normal kalau dia masih dalam tren naiknya. Tapi kalau dia udah breakdown dari supportnya, meskipun volumenya kecil, itu nggak normal juga. Aku kasih contoh yang jelas banget kelihatan. Nah ini nggak bagus ya, ini jatuh, candlenya Marubozu gini, volumenya tinggi, dan ini udah dijelasin di seminar analisis teknikal. Langsung aja download aplikasi Mtrade, sebenarnya sih gratis, 4 episode selama 4 minggu berturut-turut setiap hari Sabtu jam 10. Cuman yang nggak ngikutin ya lihat di rekamannya khusus untuk VIP sih. Terus kemudian koreksi yang nggak normal atau yang nggak bagus lagi adalah contohnya kayak gini. Ini adalah koreksi dimana kita harus exit ya. Jadi dengan koreksi dengan candle gede, terus dia breakdown dari support. Hitam ini kan supportnya. Nah terus masih ada satu contoh lagi koreksi yang ya, kalau yang ini sebenarnya masih indecision antara normal atau nggak normal, antara dia oke atau nggak oke. Tapi kita nggak suka dia keluar 2 candle merah berturut-turut dan dia membentuk high di sini. Jadi sebenarnya kalau kita tarik support, di sini ada support minor, dia breakdown. Ya udah, kita keluar aja tadi, exit. Yang malu-malu nggak usah ajak aku live nanti daripada aku di PHP. SMGR jangka menengah prospeknya gimana? Kalau bicara tentang jangka menengah, saya selalu melihat tren. Dia udah breakout belum dari sideways panjangnya, dan SMGR malah breakdown ya. Anyway, wait and see dulu aja. MA berapa yang jadi tanda golden cross? Ngantuk ya? Sorry. Kita pakai MA 20, 50, 100 dan 200. Kalau semakin uptrend boleh tambahkan MA yang semakin kecil juga sih. Jadi kalau lagi downtrend kita pakai MA yang semakin gede. Tapi kalau uptrend tuh MA-nya semakin kecil. Nah, ini dijelasin di seminar analisis teknikal part 4 tentang indikator. Teman-teman yang udah member Mtrade langsung aja buka di menu edukasi. Aku jelasin detail banget di situ sampai ke tips and triknya, keren banget deh pokoknya ya. BBTN kemarin kenapa confirm breakout, tapi kenapa hari ini candlenya jelek? Hari ini tuh semuanya pagi naik, terus kemudian siang atau sorenya ditarik turun. Banyak yang false breakout hari ini. Oke, BBTN. Nah ini teman-teman mau lihat ya,
Ini normal atau nggak normal? Ini sama ya. Jadi kemarin naik breakout, terus hari ini turun candlenya Marubosu juga, tapi volumenya masih lebih kecil daripada kemarin. Jadi ini masih lebih oke. Masih oke. Gimana taunya kalau saham itu lagi diakumulasi? Aku udah jelasin ini berkali-kali sih. Download aja aplikasi Mtrade, lihat rekaman seminar analisis teknikal part 1 aja udah ada sih. Part 1 sama part 3. Part 1 bicara tentang trend dan volume, part 3 itu bicara tentang candle. Candle. Part 2 bicara tentang pattern. Jadi 1 and 2. Ya benar. Part 1 dan part 2. Jadi yang udah member langsung aja lihat rekamannya. Prospek batubara untuk jangka panjang baguskah? Karena menurut hasil KTT PBB kemarin akan dihilangkan pertahan. Apakah bagus untuk di atas 5 tahun? I just don't care. Mau batubara kebijakannya dihilangkan dalam 5 tahun, mau dalam 10 tahun dihilangkan atau dikurangi. Komoditi saya nggak mau simpan untuk jangka panjang sampai bertahun-tahun. Kalau komoditi saya lebih cenderung untuk trading, paling nggak antara swing trading atau jangka menengah aja gitu ya. Jadi nggak usah dipikir lah sampai sepanjang itu, kita base technical aja. INKP itu inverse HNS nggak ya? Bisa ada potensi ke 10-11 ribu nggak? Saya belum melihatnya. Pola inverse head and shoulders itu beberapa kali sering failed kalau dia jatuhnya cuman kecil gini. Jadi head and shoulders tuh mestinya jatuhnya tuh panjang, gede gitu ya. Dan lebih ke saham-saham blue chip. Kita lihat di sini nih. Contoh ya, MBPA. MBPA tuh waktu itu ada pola inverse head and shoulders juga. Tapi dia jatuhnya cuma dikit kayak gini. Jadi ini kurang kuat. Terus kemudian kita lihat juga yang baru aja failed. Ini Agro sama kan, dia jatuhnya cuma dikit. Jadi kalau ngomongin pola inverse head and shoulders, kayaknya tuh bakalan lebih bagus kalau misalkan didahului dengan koreksi yang lumayan tajam. Nah ini ada juga nih contoh nih, sama-sama Agro. Nah ini di bawah ini ada pola inverse head and shoulders. Tapi yang ini it works well, dia lumayan akurat gitu, meskipun shoulder kanannya nggak terlalu kelihatan. Dia didahului dengan downtrend yang lumayan panjang, jadi ini lebih akurat. Kira-kira sideways trennya pakai indikator apa ya? Kalau sideways jangan pakai moving average karena bakalan banyak sinyal palsu, bakalan banyak breakdown dan breakout, bakalan banyak perpotongan golden cross dan dead cross kayak gitu. Jadi kalau sideways sih kita lebih banyak pakai garis horizontal buat ngebatasin sideways, masa batas sideways atas dan bawahnya itu. AGRS, apa menariknya ya AGRS ya? Nggak ada yang menarik dari AGRS. Kok seneng lihat langit-langit, ada apaan? Ada duit di atas. MH Krisno, pertanyaan bagus. Kalau kode broker dihapuskan, bagaimana kita tahu sebuah saham lagi diakumulasi? Mtrade ngelihat saham lagi diakumulasi dan distribusi, sama sekali nggak pernah kita lihat kode broker, karena itu terlalu minor. Itu kalau buat scalper, oke. Tapi kalau buat swing trader dan juga trend follower, kita lebih cenderung menggunakan analisis teknikal. Jadi saya sempat ditanya juga oleh media, dampaknya apa sih sebenarnya kalau kode broker dihapus ini? Sebenarnya sih belum tentu jadi ya. Cuman ya dampaknya ya terasa buat mereka yang suka ngeliatin perputaran kode broker itu sendiri, perpindahan saham dari kode broker. Kalau teman-teman fokusnya ke teknikal atau ke fundamental, saya rasa nggak akan terlalu signifikan. Nah, yang fokus ke kode broker tuh mungkin lebih cenderung ke scalper. Dan lagi pula kalau teman-teman nggak sempat ngamatin saham terus-terusan sepanjang hari, mungkin jangan scalping sih. Mungkin lebih ke swing trading aja atau jangka menengah gitu.
Faiz beli saham sebaiknya waktu buka apa jam berapa? Wah, kita nggak ada jam jamin gitu. Jadi kalau misalkan lagi breakout ya kita beli. Kalau false breakout ya tinggal kita jual gitu aja. Karena apa? Karena kalau kita nunggu sampai sore, kadang-kadang dia udah telat naik jauh gitu. Oke ya. Ini lucu nih. Ada yang curcol sama temennya. Portoku malah isu nyungsep. Closing market balik meneh kecuali BBKP. Dia bilang katanya pagi nyungsep, sore balik naik lagi. Ini aneh sih. Padahal yang lain saham-sahamnya breakout pagi, sore turun. INTP wait and see dulu ya teman-teman ya. Wait and see dulu. Yang mau beli INTP, wait and see dulu. Ini semen pada turun semua. Mungkin tunggu di area supportnya. Kalau INTP sekitaran 11.125 deh. Wait and see dulu deh, jangan nangkep pisau jatuh. Kayak SMGR tadi, dia jatuh dengan volume tinggi. Kalau teman-teman beli, yaitu nangkep pisau jatuh. Jadi mesti nunggu tanda reversal dulu. Kalau lihat market sekarang, apakah plusnya bakalan berlanjut sampai plusnya window dressing bakalan berlanjut sampai Januari effect? Kemungkinan besar sih iya, cuman saya mikirin Oktober kemarin tuh naiknya kekencengan. Jadi kalau Oktober kemarin naiknya nggak kekencengan, rally di bulan Desember itu bakalan bagus ya. Jadi Oktober udah kekencengan, agak-agak slow down dulu sekarang. Masih bisa naik, cuman nggak akan terlalu signifikan, nggak akan terlalu kencang kayak Oktober kemarin. BCA buat windress gimana ya? BCA mah hold aja terus, nggak usah buat windress. Maksud saya nggak usah khusus buat windress dijual gitu. Doit masih wait and see, sama kayak saham komoditas yang lain. BSDE aku udah bahas. Sekali jumpa fans ngadain trading bareng di Solo online aja deh. Ntar malah covid semua. BRPT tolong dibahas. Oke, Bu Susan. Ya ini sama, BRPT tadi breakout juga, banyak gini saham yang kayak gini, breakout volume tinggi, sore hari ditutup gitu, sore harinya turun gitu. Ya anyway, buat teman-teman yang swing trading, be very careful, kayaknya volatility di market udah mulai agak-agak naik. Jangan masuk dulu sih. Kalau yang udah beli tadi ya nggak apa-apa, kita akan bantu untuk profit taking, kita akan bantu untuk kasih arahan kapan keluarnya. Karena tadi asumsinya kalau kita beli itu asumsinya tadi pagi tuh breakout, candle-nya bagus, sore hari jadi keluar ekor. Kalau kejadian kayak gitu gimana ya? Misalkan pagi bagus, sore hari keluar ekor, ya udah biarin aja nggak apa-apa selama belum breakdown ya kan, belum breakdown artinya trennya masih oke. Cuman ya jadi agak-agak kurang bagus, ekornya tinggi. Ya wait and see dulu deh teman-teman. Banyak kaum Arto nungguin, kayaknya udah aku bahas tadi Arto di awal. Bang Jago, hai, breakdown juga dia. Bye-bye dulu deh jangka pendek Artonya. Volumenya sih kecil sih ya, tapi ya anyway, ini kalau kayak gini nggak bagus. Buat jangka pendek trennya nggak bagus, jangka menengah juga kayaknya kurang oke. Kalau kita lihat sih sekarang lebih ke arah balik ke saham-saham bank konvensional lagi, saham-saham bank gede lagi. Apa iya kalau Jumat bakalan ditutup koreksi? Pertanyaan dari Steffi Budi Harjo. Jumat koreksi nggak tentu sih, nggak tentu. Desember waktunya cuan besar ya, semoga. Karena kemarin Oktober naiknya udah kekencangan, jadi rally-nya kayaknya nggak akan sekencang Oktober kemarin. Komoditas kertas kok nggak pernah dibahas? Iya deh, aku bahas. Sabar ya. Masih konsolidasi, biarin aja dulu. Kita nunggu breakout aja. Kalau konsolidasi jangan, konsolidasi model kayak gini jangan dibeli dulu deh. Kita nunggu breakout aja kalau belum beli. Kalau udah beli, batasnya di mana? Batasnya di 8525. Di bawah 8525 batasin resiko. Ada yang menarik loh. Satu saham menarik, TBS Energy.
kode sahamnya Toba, TBS Energi Utama Toba. Ini lihat nih. Wih, nih auto reject atas terus berhari-hari. Ada apa dengan Toba ya? Besok dibahas di morning briefing Mtrade ya. Oke, thank you semuanya buat teman-teman yang udah nonton Instagram Live malam hari ini. Jangan lupa hari Sabtu nanti ada seminar swing trading, dan dalam pekan window dressing ini event Sabtu kita gratisin buat teman-teman download aplikasi Mtrade-nya ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman mau dibimbing secara real time, langsung aja klik link di bio untuk join sebagai user VIP Mtrade. Terus satu lagi nih teman-teman, besok hari Kamis ada bedah emiten Mitratel. Teman-teman langsung aja download juga aplikasi Mtrade buat nonton 6:30. Dan jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 ada seminar welcome untuk teman-teman yang pemula mau belajar saham. Udah November akhir belum belanja saham, enaknya saham apa? Aduh, ngulang lagi dari awal. Nonton Instagram live-nya dari awal ya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Salam profit ya. Dadah. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.